kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 66. Tatapan mata Gu Xiaosui yang dingin dan acuh tak acuh menyapu ke arah semua orang, dan berkata dengan suara dingin. Katakan padaku, di mana guru besarku? Guru besar? Raut wajah belasan anggota keluarga Tang berubah seiring ekspresi terkejut dan heran di wajah mereka semakin tebal. Ekspresi Chen Zhizong berubah dan dengan cepat menjawab. Siapa kamu? Aku Chen Zhizong, murid Tang Xiu. Alis Gu Xiaosui berkerut. Ekspresi sedikit hormat muncul di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata. Xiaosui melihat paman bela diri. Siapa tuanmu? Tanya Chen Zhizong penuh teka-teki. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Xiaosui berkata. Jika Grandmaster belum memberitahumu, itu bukan hakku untuk mengatakannya. Di mana Grandmaster sekarang? Aku perlu melihat kondisinya. Chen Zhizong menoleh ke Tang Quosheng. Meskipun Tang Quosheng tidak mengerti mengapa Chen Zhizong mengakui Tang Xiu sebagai guru dan juga tidak tahu bagaimana Gu Xiaosui menjadi murid utama cucunya, namun dia tetap menjawab dengan nada yang dalam. Tang Xiu ada di aula samping. Aku akan membawamu menemuinya. Yang lainnya, kalian harus menunggu di luar. Ouyang Lulu segera berkata. Aku juga ikut. Meliriknya dalam-dalam, Tang Quosheng lalu mengangguk. Beberapa saat kemudian, Tang Quosheng bersama Gu Xiaosui dan Ouyang Lulu tiba di aula samping. Ketika kedua wanita itu melihat Tang Xiu terbaring koma di tempat tidur, Ouyang Lulu segera bergegas ke tempat tidur dan berteriak. Tang Xiu, bangun. Jangan berteriak, tidak ada gunanya. Tang Quosheng menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil menahan kesedihan di dalam hatinya. Sambil memegang pergelangan tangan Tang Xiu, Gu Xiaosui memeriksa denyut nadinya. Setengah menit kemudian, raut wajahnya berubah tidak sedap dipandang. Kekuatan mentalnya terkuras habis dan kekuatan spiritualnya terkuras berlebihan. Vitalitas dan ki-nya juga bocor keluar. Nona, apakah Anda mempelajari keterampilan medis? Tang Quosheng bertanya dengan cepat sambil matanya berbinar. Gu Xiaosui terdiam sejenak lalu berkata. Kalian semua keluarlah dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Ingat, tidak seorang pun boleh masuk sebelum aku keluar. Baiklah. Kami akan segera pergi, kata Tang Quosheng cepat setelah mendengarnya. Ouyang Lulu buru-buru bertanya. Kakak Su, bisakah kamu menyembuhkan Tang Xiu? Itu seharusnya tidak menjadi masalah, jawab Gu Xiaosui dengan tenang. Ekspresi terkejut senang segera muncul di wajah Ouyang Lulu saat dia mengikuti Tang Quosheng keluar. Di luar ruangan. Tang Quosheng berteriak dengan nada berat. Dengarkan semuanya. Tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan masuk. Hanya wanita muda itu yang diizinkan masuk. Dia akan merawat cucuku. Bisakah dia mengobatinya? Su Lingyun tiba-tiba duduk dan bertanya dengan gugup. Aku tidak tahu, tapi dia bilang itu tidak akan menjadi masalah baginya, jawab Tang Quosheng sambil menggelengkan kepalanya. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, air mata Su Lingyun kembali jatuh. Ia berdoa dalam hati memohon restu Tuhan. Jika putranya dapat bangkit dan pulih, bahkan jika ia harus mati, ia rela menerimanya. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Ouyang Lulu. Dia kemudian bertanya. Nona, apa hubungan antara Anda dan anak saya? Putra? Dalam sekejap, Ouyang Lulu tahu siapa Su Lingyun. Wajahnya memerah saat dia buru-buru membungkuk. Halo Bibi. Aku, teman Tang Xiu. Kami memiliki hubungan yang baik. Mengangguk dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih, Su Lingyun berkata. Terima kasih sudah bisa datang. Putraku benar-benar beruntung memiliki teman sepertimu. Dia tidak menyadari bahwa semua orang di halaman tampak agak aneh saat melihat penampilan Ouyang Lulu. Baru saja, mereka dengan jelas melihat Ouyang Lulu bertingkah seperti menantu perempuan. Bab 270, Kebangkitan. Di dalam ruangan, Gu Xiaosui melepas sepatunya dan duduk bersila di belakang Tang Xiu, meletakkan tangannya di punggungnya dan menyalurkan esensi sejatinya ke dalam tubuhnya. Hah, apa yang terjadi? Setelah mentransfer energi esensi sejatinya selama setengah menit, Gu Xiaosui menarik tangannya. Tubuh Tang Xiu sebenarnya menolak energi esensi sejatinya. Awalnya,
dia ingin menggunakan esensi sejati untuk menyembuhkan Tang Xiu. Namun, bukan saja tidak efektif, bahkan malah menjadi bumerang, memperburuk kondisi Tang Xiu. Mungkinkah teknik kultivasi Grandmaster tidak mengolah esensi sejati? Namun, jika itu bukan esensi sejati, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Dengan menggunakan seni pengorbanan darah padanya? Raut wajah Gu Xiaosui terus berubah, dan ekspresi ragu-ragu muncul di matanya. Seni pengorbanan darah memang dapat menyembuhkan Tang Xiu, tetapi akan sangat merugikannya. Tidak hanya akan mengurangi umurnya, kecepatan kultivasinya juga akan terpengaruh. Setelah merenung sejenak, Gu Xiaosui akhirnya memutuskan dan menggunakan seni pengorbanan darah untuk mengobati Tang Xiu. Bagaimanapun, Tang Xiu adalah guru besarnya dan orang yang paling diperhatikan oleh gurunya. Langit dan bumi menganugerahkan kedalaman. Habiskan darah untuk menghidupkan kembali kehidupan. Sambil menggigit ujung jarinya, 10 jari Gu Xiaosui membuat beberapa segel jari. Sambil mengeluarkan setetes esensi darah dari tubuhnya, dia menempelkan darah beserta segel jari ke titik di antara kedua alis Tang Xiu. Aura yang dalam dan misterius muncul di antara langit dan bumi saat menyatu dengan setetes esensi darah yang dikeluarkan Gu Xiaosui dan meresap ke tengah alis Tang Xiu. Seketika, tubuhnya melayang di udara dan langsung muncul di atas kepala Tang Xiu. Bersamaan dengan tubuhnya yang terbalik, telapak tangannya menekan bagian atas kepala Tang Xiu, dan seutas ki bawaannya seolah-olah masuk ke dalam tubuh Tang Xiu. Setelah melakukan semua ini, kulitnya menjadi sedikit pucat. Sosoknya langsung bersinar dan muncul di depan Tang Xiu. Duduk bersila, dia memejamkan mata dan mengatur napasnya. Saat ini, dia telah melampaui jalur inti emas tetapi belum menembus inti dan melahirkan embrio yang baru lahir. Namun, mengeluarkan setetes esensi darahnya dan menggunakan seni pengorbanan darah merupakan kerugian besar baginya karena, setidaknya, lebih dari 10 tahun masa hidupnya telah berkurang. Pada saat ini, kekuatan hidup Tang Xiu yang telah bocor tiba-tiba mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat dari hatinya. Kekuatan hidup Gu Xiaosui dari setetes esensi darahnya mengandung energi yang sangat besar dan jauh lebih kuat daripada semua energi dari kultivasi Tang Xiu. Berdebar. Degup, degup. Saat detak jantungnya semakin kuat, kekuatan bintang-bintang dan matahari dari kubah biru langit yang jauh mulai menjauh dari segala arah dan menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan bintang yang awalnya mengering mulai sedikit mengembun saat Tang Xiu akhirnya pulih sedikit demi sedikit. Namun, aura yang dalam dan misterius itu dengan cepat meninggalkan tetesan esensi darah dan kehidupan dan menyatu ke dalam lautan pikiran Tang Xiu. Tepat pada saat ini, kesadaran Tang Xiu, yang telah jatuh ke dalam kegelapan, akhirnya terbangun dari kekacauan. Saat kesadarannya pulih dan berkembang biak di seluruh tubuhnya, ia menemukan setetes esensi darah kehidupan, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia tahu betul tentang kondisi tubuhnya. Namun, setetes esensi darah kehidupan itu datang dari luar, dan dia tahu bahwa seseorang telah menggunakan seni pengorbanan darah untuk menyelamatkan hidupnya. Karena tidak memiliki cukup waktu untuk merenungkan siapa yang telah menyelamatkannya, kesadarannya mulai tenang saat Tang Xiu diam-diam mengedarkan teknik kultivasinya. Seni surgawi asal kosmik. Waktu berlalu dengan cepat dan 3 hari telah berlalu. Ketika kelopak mata Tang Xiu bergetar dan dia membuka matanya, dia melihat seseorang duduk bersila di depannya, memegang dagunya tanpa berkedip Gu Xiaosui. Apakah dia orang yang menyelamatkannya? Ekspresi wajah Tang Xiu sedikit berubah. Wajahnya masih agak pucat, tetapi dia menunjukkan sedikit senyum tipis dan mengedipkan mata ke arah Gu Xiaosui. Berbicara dengan suara serak, dia bertanya, "Apakah kamu menggunakan seni pengorbanan darah untuk menyelamatkanku?" Melihat Tang Xiu membuka matanya, Gu Xiaosui sedikit linglung. Ketika dia melihat Tang Xiu berkedip dan berbicara, dia langsung berteriak dengan terkejut. "Grandmaster, Anda akhirnya bangun? Saya pikir akan butuh waktu lama bagi Anda untuk bangun." "Ya. Saya memang menggunakan seni pengorbanan darah karena saya menemukan bahwa tubuh Grandmaster menolak energi esensi sejati." "Itu benar-benar dia." Sambil mendesah pelan, Tang Xiu tersenyum. "Teknik kultivasiku agak istimewa sehingga akan menolak energi esensi sejati milik orang lain. Jadi, tidak ada gunanya bagimu untuk mencoba menyembuhkanku dengan energi esensi sejati. Xiaosui, aku benar-benar harus berterima kasih padamu untuk kali ini. Jika kamu tidak menggunakan seni pengorbanan darah untuk mengobatiku, aku mungkin sudah mati." Mengangkat wajah kecilnya, Gu Xiaosui tersenyum. "Inilah yang seharusnya saya lakukan, Grandmaster." Tang Xiu mengangguk dan melihat sekeliling,
menyadari bahwa dia masih berada di dalam aula samping yang disediakan Tang Kuosheng untuk perawatannya. Namun saat ini, tidak ada jejak Tang Kuosheng. Senyum di wajahnya memudar saat dia bertanya dengan suara rendah. Di mana kita sekarang? Beijing, kediaman keluarga Tang, jawab Gu Xiaosui. Tang Xiu bertanya dengan heran. Bagaimana kamu menemukanku? Keluarga Tang menyebarkan berita itu ke seluruh negeri, mengundang banyak dokter untuk mengobatimu. Mereka berjanji akan membayar berapapun biayanya kepada siapapun yang mampu menyembuhkanmu. Kepala keluarga Chen, Paman Chen, memanggil Ouyang Lulu. Saat itu dia sedang bermalam di aula pesta abadi, jadi aku juga mendapat berita itu. Keluarga Tang. Alis Tang Xiu berkerut, kemudian sesaat kemudian menjadi halus. Mereka akan membayar berapapun harganya? Komitmen seperti itu sungguh berat. Meskipun Tang Xiu masih memiliki perasaan penolakan terhadap keluarga Tang, tetapi saat ini, ia harus mengakui bahwa keluarga Tang memang memperlakukannya sebagai anggota keluarga yang sebenarnya. Sekarang, ia akhirnya percaya bahwa semua yang dikatakan Tang Kuosheng benar adanya, bahwa mereka memang berusaha menemukan mereka. Itu desakan yang tidak ada gunanya dan tidak masuk akal lagi. Karena keluarga Tang benar-benar memperlakukan ibu dan aku sebagai anggota keluarga, maka biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya. Waktunya terlalu singkat untuk diceritakan, tetapi saya akan melihatnya nanti. Tidak penting apa yang kita sebut satu sama lain, yang terpenting adalah melihat bagaimana kita bisa bergaul di masa depan. Aku seharusnya tidak membuat ibu merasa canggung dan malu. Pikiran-pikiran muncul di benak Tang Xiu satu demi satu. Setelah keluar dari tempat tidur dan mengenakan sepatunya, dia menatap Gu Xiaosui dan bertanya. Bagaimana kamu dan Ouyang Lulu bisa datang ke sini? Melalui jet pribadi Lulu, jawab Gu Xiaosui. Tang Xiu bertanya lagi. Ouyang Lulu? Di mana dia sekarang? Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Xiaosui berkata. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah meninggalkan aula samping ini selama 3 hari ini. Namun, dia sangat mengkhawatirkanmu, jadi dia seharusnya masih berada di kediaman keluarga Tang ini. Tang Xiu mengangguk. Ketika dia membuka pintu bersama Gu Xiaosui, dalam sekejap, puluhan anggota keluarga Tang berkumpul dengan gembira. Su Lingyun bergegas menghampirinya dan terbang ke arahnya sambil menangis karena sangat bahagia. Bu, aku baik-baik saja. Tang Xiu tersenyum tipis dan menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Di sampingnya, duduk di kursi roda karena mobilitasnya masih agak merepotkan, raut wajah Tang Yunde tampak gembira. Matanya menatap tajam ke arah Tang Xiu, mengamatinya dengan saksama. Tidak ada yang memiliki suasana hati yang lebih rumit daripada dirinya. Segala macam perasaan, semua suka dan duka kehidupan, semuanya meluap dan memenuhi hati dan pikirannya. Akan tetapi, betapapun emosionalnya dia, Tang Yunde sebagian besar merasa malu dan bersalah. Dia tidak pernah menjadi seorang ayah. Dia tidak membesarkannya. Kalau hanya itu, ya sudahlah. Namun, demi menyelamatkannya, putranya hampir kehilangan nyawanya sendiri. Sekuat apapun dia tidak bisa bicara bahkan setelah membuka mulutnya beberapa kali. Berdiri di samping Tang Yunde, Tang Kuosheng menepuk bahunya. Saat pandangannya beralih dari Tang Xiu ke Gu Xiaosui yang ramping, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Nona Gu, saya benar-benar harus berterima kasih atas segalanya. Anda telah menyelamatkan nyawa cucu saya. Tidak peduli apapun yang Anda inginkan, keluarga Tang pasti akan memenuhinya selama itu sesuai dengan kemampuan kami. Menyelamatkan guru besar adalah tugasku. Aku tidak menginginkan apapun, dan keluarga Tang tidak perlu membalas budiku, jawab Gu Xiaosui dengan tenang. Tang Xiu mendorong Su Lingyun dengan lembut, menyeka air mata dari wajahnya. Kemudian dia menatap Tang Kuosheng dan Tang Yunde. Pandangannya akhirnya tertuju pada Qin Changyu yang gembira dan menangis. Nenek, aku lapar. Tolong minta seseorang untuk memasak sesuatu untukku. Nenek. Qin Changyu tercengang. Ekspresi yang sulit dipercaya muncul di matanya yang berkaca-kaca, tetapi dalam sekejap, ekspresi itu tergantikan dengan ekspresi gembira. Itu adalah perasaan seperti berada dalam mimpi baginya, karena cucunya, Tang Xiu, yang selalu menolak mengakui keluarga Tang tiba-tiba memanggilnya, Nenek. Baiklah, Nek. Nek akan memasak untukmu sendiri. Anggota keluarga Tang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan.
Ini menunjukkan kesediaan Tang Xiu, akhirnya menerima keluarga Tang dan mengakui mereka semua dan dirinya sendiri sebagai anggota keluarga Tang. Saat Qin Changyu pergi, Tang Xiu menatap Tang Yunde dan berkata dengan tenang. Ayah, karena ayah sudah bangun, mari kita kembali ke Star City setelah makan malam. Ibu sudah menunggumu selama 20 tahun, aku harap ayah tidak akan mengecewakannya nanti. Dipanggil, ayah, oleh Tang Xiu. Perasaan hangat memenuhi hati Tang Yunde saat air mata mengalir di wajahnya. Sambil mengangguk berat, dia menjawab dengan sangat serius. Tenang saja, nak. Aku akan menggunakan sisa tahun-tahun hidupku untuk menebusmu dan ibumu. Setengah jam kemudian, Tang Xiu dan Gu Xiaosui sudah makan dan minum cukup. Qin Changyu, yang duduk di sebelahnya, tampak cukup puas saat melihat makanan yang dimasaknya hampir dibersihkan oleh Tang Xiu. Saat Tang Xiu meletakkan sumpitnya, dia segera bertanya. Cucu, apakah kamu sudah kenyang? Ya, nenek. Tang Xiu mengangguk. Senang, Qin Changyu mengangguk puas dan tersenyum. Jika kamu menyukai makanan nenek, aku akan memasak untukmu setiap hari nanti. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Nenek, aku masih punya hal penting yang harus kulakukan. Aku harus pergi ke Pulau Jingmen dan setelah itu, aku juga akan pergi ke luar negeri. Aku akan kembali ke sini saat kelas di Universitas Shanghai sudah dimulai. Qin Changyu terkejut. Kamu akan pergi ke luar negeri? Tang Xiu mengangguk dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia kemudian menoleh ke arah Tang Kuosheng. Kakek, kami pergi dulu. Bisakah ditunda? Tanya Tang Kuosheng. Tang Xiu bertanya balik. Apakah ada hal lain? Tang Kuosheng berkata. Karena kamu sudah di sini, aku sudah berencana untuk mengizinkanmu memberi penghormatan kepada leluhur besok dan memasukkanmu dan ibumu ke dalam silsilah keluarga. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat pergi setelah memberi penghormatan kepada leluhur besok. Setelah merenung sejenak, Tang Xiu mengangguk pelan. Baiklah. Aku akan merepotkanmu untuk menyiapkan kamar untuk Xiaosui dan Lulu. Tidak masalah. Tang Kuosheng segera menjawab dengan ekspresi gembira. Pada malam hari, Tang Xiu, Gu Xiaosui, Ouyang Lulu, dan bahkan Zizong dan Long Zhengyu semuanya tinggal di kediaman keluarga Tang. Namun, Tang Yunpeng sendiri memesan ruang makan di restoran mewah di dekatnya dan menyiapkan 8 meja untuk merayakan kesadaran Tang Yunde serta keselamatan dan pemulihan Tang Xiu yang cepat. Bab 271, menetapkan penempatan. Hari berikutnya. Tang Kuosheng secara pribadi memimpin proses penghormatan leluhur untuk Tang Xiu dan Su Lingyun, mengatur posisi pemujaan leluhur serta mencatat nama keduanya di silsilah keluarga Tang. Segera setelah itu, Tang Xiu membawa orang tuanya menaiki jet pribadi Ouyang Lulu dan langsung terbang ke Star City. Chen Zizong dan Gu Xiaosui juga ikut bersama mereka. Namun, Tang Xiu dan Long Zhengyu mengendarai SUV Land Rover-nya kembali ke Star City dengan kecepatan tinggi sementara Tang Xiu melaju sepanjang jalan ke Kabupaten Qinghe menuju Desa Su, menengok neneknya dan menjemput Su Ben dan Su Quan, lalu kembali ke Star City lagi. Kota Gerbang Selatan. Ketika Tang Yunde memasuki villa besar itu, dia terkejut. Meskipun dia tahu dari istrinya bahwa putranya, Tang Xiu, menghasilkan banyak uang dan sekarang tinggal di villa besar, tetapi dia masih tercengang, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa villa itu akan menjadi begitu mewah. Nenek. Guyin sedang duduk di sofa di ruang tamu sambil mendengarkan musik. Saat melihat Su Lingyun memasuki ruang tamu, dia terkejut dan segera melepaskan headsetnya lalu berlari menghampiri. Di seberang sofa, Kang Xia juga ada di sana. Dia sedang membaca majalah keuangan ketika mendengar teriakan Guyin dan juga terkejut. Dia tahu dari Guyin bahwa orang yang dia panggil nenek tidak lain adalah ibu Tang Xiu. Melihat ke depan, Kang Xiu menyadari bahwa banyak orang memasuki ruang tamu. Sambil tersenyum, Su Lingyun melepaskan tangannya yang mendorong kursi roda. Dia langsung memeluk Guyin. Yinyin sayang, apakah kamu sudah menjadi gadis yang baik? Tentu saja, Yinyin selalu menjadi gadis yang baik. Nenek, aku merindukanmu. Guyin tertawa. Su Lingyun membelai rambutnya sambil tersenyum. Setelah itu, dia menurunkannya ke lantai. Sambil menunjuk Tang Yunde di kursi roda, dia berkata, Yinyin, dia ayah gurumu. Kamu boleh memanggilnya kakek. Guyin tertegun, mengamati Tang Yunde dengan rasa ingin tahu.
dia kemudian memanggil dengan sopan. Kakek, apakah kakek baik-baik saja? Aku Guin, kamu bisa memanggilku Yinyin. Tang Yunde sudah lama mengetahui tentang Guin dan menjawab sambil tersenyum. Hai, Yinyin. Nanti, kita semua adalah satu keluarga. Guin mendongak lalu menatap Su Lingyun. Su Lingyun mengangguk padanya dan kemudian menyapa Kang Xia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kang Xia. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Dan kamu adalah?" Mengingat apa yang telah terjadi dan hubungan antara dirinya dan Tang Xiu, Kang Xia merasa agak terganggu. Namun, pada saat ini, dia juga melihat Ouyang Lulu dan Gu Xiaosui di belakang. Suasana hatinya menjadi rumit. Dia tahu bahwa Ouyang Lulu menyukai Tang Xiu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa selain dia, ada juga wanita lain yang lebih seperti peri. Sedikit ragu-ragu, dia dengan cepat menenangkan dirinya dan menyingkirkan emosinya yang rumit, menjawab sambil tersenyum. Hai, Bibi. Hai, Paman. Saya Kang Xia. Su Lingyun tiba-tiba mengerti dan segera menggenggam tangannya sambil tersenyum. Ah, jadi kamu Kang Xia. Xiu'er dan Yinyin sering bercerita tentangmu, tetapi aku belum pernah bertemu denganmu. Kamu benar-benar cantik dan perhatian. Anakku mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah orang yang mengelola bisnis, membuatmu sangat sibuk. Itu benar-benar melelahkan bagimu, bukan? Merasakan sikap ramah Su Lingyun, senyum Kang Xia semakin lebar. Ini yang seharusnya aku lakukan, Bibi. Tentang masalah bisnis, itu urusanmu dan Xiu'er. Tapi kita sudah meninggalkan Star City selama berhari-hari. Sementara kamu tampaknya juga mengurusi Yinyin. Dalam hal ini, aku sungguh tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Kang Xia dengan rendah hati membalas basa-basi itu. Segera setelah itu, Su Lingyun juga memperkenalkannya kepada Ouyang Lulu dan Gu Xiaosui. Ketika dia mengetahui bahwa Kang Xia dan Ouyang Lulu sudah saling kenal, dia tidak lagi mengatakan apapun. Awalnya, saat Kang Xia melihat Su Lingyun kembali, dia sudah siap untuk pergi. Namun, setelah Su Lingyun tahu bahwa dia sedang libur, dia bersikeras agar Su Lingyun tetap tinggal. Dengan sikap yang begitu akrab dan hangat, Kang Xia tidak dapat menolaknya. Sore harinya, Tang Xiu kembali ke kota gerbang selatan dan mendapati bahwa selain Chen Zizhong, semua orang ada di rumahnya. Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang, dia kemudian memanggil Kang Xia ke kamarnya di lantai 2. Bos, saya tidak senang dengan Anda. Saat Kang Xia menutup pintu kamar tidur, dia berbicara dengan sedikit ketidakpuasan di wajah cantiknya, cemberut seperti seorang gadis muda. Bagaimana bisa? Tanya Tang Xiu dengan bingung. Aku sudah tahu bahwa kamu merawat Paman Tang, dan kamu hampir kehilangan nyawamu. Namun, yang lain, termasuk Ouyang Lulu, mengetahuinya, tetapi aku tidak mendengar apapun. Sambil menggelengkan kepalanya, Tang Xiu tersenyum. Itu adalah masalah yang terlalu tiba-tiba, sedangkan kamu sendiri memiliki banyak hal untuk diurus di Star City. Oleh karena itu, mereka tidak memberitahumu. Tapi bagaimanapun, aku baik-baik saja sekarang, jadi kamu bisa melupakan kekhawatiranmu. Kang Xia mencibir. Dia kemudian datang ke sisi Tang Xiu, memegang lengannya dan berkata, nanti, kamu tidak boleh menghadapi bahaya apapun lagi. Bahkan jika kamu tidak peduli, tapi tolong lakukan itu untukku demi Magnificent Tang Corp juga. Kamu adalah bos besar, apa yang akan terjadi jika kamu mengalami kecelakaan? Bagaimana aku akan mengatasinya? Tang Xiu dan Kang Xia telah menjalin hubungan intim, jadi dia tidak menolak keintimannya. Sebaliknya, dia menepuk lengannya dan tertawa. Tenang saja. Aku pasti akan memperhatikan keselamatanku di masa depan. Ngomong-ngomong, alasan aku meneleponmu adalah karena aku perlu memberitahumu sesuatu. Apa? Tanya Kang Xia penasaran. Pertama-tama, saya akan pergi ke Pulau Jingmen dan kemudian langsung ke luar negeri dari sana. Jika semuanya berjalan lancar, saya akan kembali dalam waktu 10 hingga 15 hari. Jika ada keadaan khusus, saya khawatir saya harus menunggu hingga tanggal 1 September untuk memulai kelas di Universitas Shanghai, kata Tang Xiu. Kang Xia sudah tahu bahwa Tang Xiu akan pergi ke pulau pribadi yang telah dibelinya. Karena itu, dia mengangguk. Jangan khawatir, aku akan mengurus perusahaan dengan baik, Bibi dan Paman. Aku akan ada di sana jika ada yang mereka butuhkan. Sambil mengangguk, Tang Xiu lalu menanyakan hal yang paling ingin diketahuinya. Bagaimana dengan kilang anggur?
Apakah Scarblade Qiang sudah selesai membuat anggur? Setelah mendengarnya, mata Kang Xia langsung berbinar dan berkata dengan gembira. Dia sudah selesai menyeduh, dan rasanya lebih enak dari yang sebelumnya. Anggur yang enak itu, benar-benar bisa disebut yang terbaik di dunia. Selain itu, aku sudah memikirkan nama merek untuk anggur itu. Namanya adalah Nektar Dewa. Para pemimpin perusahaan lain dan aku juga sudah membicarakan harga tetapnya, 18.888 yuan per botol. Tang Xiu tertawa. Harganya pas. Kami baru saja mendirikan kilang anggur. Skalanya terlalu kecil dan produksi anggurnya akan terbatas. Jadi, kami harus mengambil rute yang mahal. Selain itu, dari beberapa produk perusahaan kami, minuman akan menjadi produk yang paling menguntungkan di pasaran. Mengenai promosi, pemasaran, dan penjualan, Anda yang akan mengelolanya. Mendengar itu, Kang Xia pun tertawa senang. Ngomong-ngomong, pada tanggal 15 September tahun ini, acara 3 tahunan konferensi mencicipi anggur dalam negeri juga akan diadakan di Shanghai, jadi aku akan membawa Nektar Dewa kami untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Aku yakin itu akan menjadi blockbuster yang sensasional. Selain itu, aku telah memutuskan untuk menetapkan tanggal penjualan Nektar Dewa pada tanggal 18 September. Sambil berjalan menuju ruang ganti, Tang Xiu kemudian berkata, "Kamu yang mengambil keputusan ini." Setelah mendapat persetujuan Tang Xiu, Kang Xia merasa senang dan manis. Dia mengikutinya ke ruang ganti. Saat dia melihat Tang Xiu hendak berganti pakaian, dia segera bertanya, "Bos, kapan Anda akan pergi ke Pulau Jingmen?" "Setelah makan malam. Aku juga akan membawa Yinyin bersamaku." "Ah, benar. Aku juga membawa Suben dan Sukuan dari kampung halamanku, Kabupaten Qinghe. Suruh mereka bekerja sebagai penjaga keamanan di kilang anggur terlebih dahulu. Aku tumbuh bersama mereka jadi aku tahu kepribadian mereka. Suben adalah orang yang jujur dan jujur, konsisten dan tekun. Dia kandidat yang baik untuk dilatih sebagai kapten keamanan. Sedangkan Sukuan, dia orang yang cerdas dan kreatif. Tempatkan dia di korps keamanan terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, pindahkan dia ke departemen penjualan perusahaan dan biarkan dia mulai dari bawah. Jika kinerjanya bagus, promosikan dia dengan benar." "Dimengerti," jawab Kang Xia sambil mengangguk. Tang Xiu segera mengambil beberapa potong pakaian dalam dan jaket kasual, lalu memasukkannya ke dalam koper, lalu memasukkan beberapa pasang sepatu dan kaos kaki ke dalamnya, lalu menarik resletingnya. Dia lalu berbalik untuk melihat Kang Xia, dan berkata, "Jika tidak ada yang lain, kamu bisa turun. Aku ingin mandi dan mengganti pakaianku." Senyum mengembang di sudut mulut Kang Xia. Dia menjauh dari pintu dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku memijat punggungmu? Kau mau mandi denganku?" "Tidak masalah. Belilah beberapa pakaian ganti, jadi saat kau ingin mandi bersama pasangan, datanglah padaku," kata Tang Xiu dengan ekspresi aneh. "Bah, siapa sih yang mau mandi berpasangan denganmu?" Wajah menarik Kang Xia memerah saat dia segera berbalik dan pergi. Sebenarnya, dia memang tergoda. Setelah mereka tidur bersama, rasa klimaks itu terus muncul di dalam dirinya. Namun, ada orang tua Tang Xiu, Ouyang Lulu dan Gu Xiaosui di lantai bawah. Bahkan jika kulitnya menjadi lebih tebal, itu tidak mungkin baginya. Malam harinya, Tang Xiu dan yang lainnya makan malam di rumah. Kemudian, ia membawa Guyin bersama Ouyang Lulu dan Gu Xiaosui ke Bandara Star City dan menaiki jet pribadi Ouyang Lulu menuju Pulau Jingmen. Jika dihitung-hitung, sudah sekitar 1 atau 2 bulan ia tidak kembali ke Pulau Jingmen, dan ia juga tidak melihat Tian Er selama kurun waktu tersebut. Sambil duduk dengan nyaman di sofa jet pribadi, Tang Xiu memandang langit gelap di luar melalui jendela. Suasana hati yang bersemangat dan cemas tiba-tiba muncul di dalam hatinya karena ia ingin bertemu Guyan Er sekaligus menemaninya mengobrol. Saatnya pukul 9 malam ketika jet pribadi mendarat di Bandara Pulau Jingmen. Setelah keluar dari bandara, Tang Xiu tiba-tiba berhenti. Melihat ke arah Ouyang Lulu, dia berkata, "Lulu, terima kasih sudah pergi ke ibu kota untuk menemuiku. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi, tapi aku akan mentraktirmu makan setelah kembali dari luar negeri." Setelah ragu-ragu, Ouyang Lulu tiba-tiba bertanya, "Tang Xiu, apa hubungan antara kamu dan Kang Xia?" Dengan ekspresi tenang, Tang Xiu menjawab, "Itu hanya hubungan antara bos dan karyawannya.
Meskipun Ouyang Lulu agak tidak percaya, tetapi dia tetap mengangguk. Suasana hatinya cukup buruk sejak dia melihat Kang Xia di rumah Tang Xiu di kota Gerbang Selatan. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menanyakannya tetapi menahannya sampai sekarang, karena akhirnya dia bertanya kepadanya. Setelah berpisah, sebuah mobil dari Aula Pesta Abadi datang untuk menjemput mereka. Ketika Tang Xiu, Gu Yin, dan Gu Xiaosui telah naik, Gu Xiaosui kemudian berbicara dengan ekspresi aneh yang terpancar di matanya. Grandmaster, Lulu menyukaimu. Bab 272, Perasaan antara guru dan murid. Sambil memeluk Gu Yin dan membelai rambutnya yang indah dan lembut, Tang Xiu berkata dengan tenang. Banyak wanita yang tergila-gila padaku. Jangan bilang kau tidak tahu bahwa pria yang luar biasa akan menarik wanita seperti bunga yang menarik lebah dan kupu-kupu? Huf! Gu Xiaosui merasa geli. Tiba-tiba dia menyadari bahwa guru besarnya yang misterius dan mendalam ini ternyata memiliki sisi humor. Tang Xiu melihat keluar jendela dan bertanya perlahan. Apa yang Ji Qimei lakukan baru-baru ini? Aku telah memerintahkannya untuk mencari beberapa ramuan untuk meramu pil kondensasi roh. Bagaimana perkembangannya? Sambil menahan senyumnya, Gu Xiaosui menjawab. Semua ramuan yang dibutuhkan telah terkumpul. Tetua Ji akan segera memurnikan pil obat. Jika semuanya berjalan lancar, dia seharusnya sudah memurnikan pil kondensasi roh itu sekarang. Wajah Tang Xiu berkelebat. Dia mengangguk dan berkata, pil kondensasi roh memiliki efek yang hebat padaku, Yan Er, dan Ji Qimei. Pil itu bahkan akan memiliki efek yang baik untukmu. Selain itu, aku telah menyiapkan daftar bahan obat, dengan total 3.650 jenis herbal, yang akan kuberikan kepadamu nanti. Kamu harus menemukan semua herbal ini dengan segenap kekuatanmu. Berapapun yang dapat kamu temukan, belilah semuanya. Aku juga memberitahu Chen Zizhong tentang ini. Dia menjalankan bisnis obat-obatan, jadi kamu dapat menghubunginya setelah kamu mendapatkan daftarnya. Gu Xiaosui terkejut dan bertanya. Guru besar, dengan begitu banyak tanaman obat, apakah semuanya akan digunakan untuk meramu pil? Sambil mengangguk, Tang Xiu menjawab. Ke-3650 jenis tanaman obat itu semuanya dapat disuling menjadi 7 jenis pil. Setiap jenis memiliki efek yang luar biasa bagi kita semua. Salah satunya adalah pil Naschen Tamasara. Pil itu akan membantu Anda menembus inti emas dan menembus alam Naschen Origin. Alam asal mula yang baru lahir? Mata Gu Xiaosui berbinar. Dia memutuskan dalam hati bahwa dia harus menemukan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Naschen Tamasara. Dia bertekad untuk memurnikan pil secepat mungkin dan menembus alam Naschen Origin. Ngomong-ngomong, apakah orang-orang yang aku kirim sudah datang? Tanya Tang Xiu tiba-tiba. Maksudmu, tim kepala serigala? Tanya Gu Xiaosui balik. Mengangguk, Tang Xiu berkata. Sepertinya mereka ada di Aula Pesta Abadi. Mereka sudah tiba sebelum aku pergi ke Beijing. Aku sudah mengatur agar mereka tinggal di sana dan menunggu kedatanganmu. Tapi, Grandmaster, aku tidak mengerti. Aula Pesta Abadi kita memiliki banyak ahli, tetapi mengapa kau masih merekrut kepala serigala dan timnya, para prajurit yang sudah pensiun ini? Tanya Gu Xiaosui. Berapa banyak orang yang kita miliki? Jangan lupa. Suatu hari nanti aku akan kembali ke dunia abadi, dan musuh yang akan kuhadapi adalah para penguasa tertinggi. Meskipun mereka tidak ingin melatih antek-antek mereka dengan sengaja, berapa ratus juta antek kuat yang mereka miliki di sekitar mereka? Siapa di antara mereka yang tidak memiliki pasukan legiun abadi untuk menjaga wilayah mereka? Kata Tang Xiu dengan tenang. Gu Xiaosui menahan napas dan segera memahami maksud Tang Xiu. Benar. Para dewa tertinggi ini adalah makhluk di puncak yang berdiri di puncak dan memimpin triliunan dewa. Akan aneh jika mereka tidak memiliki banyak bawahan. Sambil mendesah, Tang Xiu melanjutkan. Dulu, aku juga berpikir bahwa kekuatanku sendiri sudah cukup. Tidak seorang pun dapat menggoyahkanku sampai aku. Namun sejak saat itu, barulah aku memahami satu kebenaran yang sulit. Sepasang tinju tidak akan pernah mampu menghadapi 4 tangan. Memiliki kekuatan yang tangguh tidak diragukan lagi penting, tetapi memiliki sekelompok bawahan yang setia, berbakti, dan kuat di sekitarmu juga tidak kalah pentingnya. Dulu, jika aku memiliki sekelompok bawahan yang setia untuk melindungiku, bahkan jika musuhku ingin menyingkirkanku, mereka tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Dengan ekspresi berwibawa, Gu Xiaosui menjawab. Grandmaster,
Saya mengerti pikiran Anda. Aula Pesta Abadi hanya melatih 20 anak yang berkualifikasi baik dalam dekade terakhir. Tampaknya jumlah ini jauh dari cukup. Terkejut, Tang Xiu bertanya. 20 anak? Selama 10 tahun terakhir, setiap tahun saya meninggalkan Aula Pesta Abadi untuk beberapa waktu, pergi keluar untuk memperluas pengalaman saya serta mencari beberapa anak yang berkualifikasi baik. Mereka semua adalah anak yatim piatu dari jalanan yang cocok untuk mempelajari teknik kultivasi dan dipilih oleh saya. Saya mengadopsi mereka ketika mereka masih sangat muda, yang tertua baru berusia 6 tahun sedangkan yang termuda berusia 1 atau 2 tahun. Sambil mengerutkan kening, Tang Xiu bertanya. Kamu mengajari mereka teknik kultivasi? Sambil menggelengkan kepala, Gu Xiaosui menjawab. Tidak. Saya tidak mengajari mereka teknik kultivasi. Saya hanya mengajari mereka teknik dasar penempaan tubuh untuk kultivasi. Di satu sisi, itu dapat membantu mereka mengubah fisik mereka. Di sisi lain, itu juga akan membuat mereka mengumpulkan fondasi mereka sejak usia dini. Oleh karena itu, pada saat mereka mencapai puncak tahap penempaan tubuh, saya dapat memilih kandidat yang luar biasa dan mengajari mereka teknik kultivasi yang lebih maju. Sebenarnya, ini juga atas nama perintah guru. Tang Xiu tiba-tiba mengerti. Jika begitu, aku akan mengajarkan teknik kultivasi kepada para ahli yang dilatih oleh Aula Pesta Abadi setelah aku punya waktu luang nanti. Pokoknya, tuliskan nama mereka di daftar dan berikan padaku nanti. Ingat, aku tidak peduli apakah mereka memiliki bakat yang luar biasa atau tidak. Aku juga tidak mengharuskan mereka untuk menjadi kuat. Yang aku pedulikan adalah sifat dan kesetiaan mereka. Dimengerti? Jawab Gu Xiaosui sambil mengangguk. Pria besar dari Aula Pesta Abadi yang mengemudikan mobil itu terkejut setengah mati saat mendengar percakapan Tang Xiu dan Gu Xiaosui. Ekspresi penuh kerinduan dan keterkejutan terpancar dari matanya. Mereka semua adalah yatim piatu dan anak-anak tunggal yang dibesarkan oleh Guyan Er. Mereka telah melalui pelatihan brutal oleh para ahli. Karena memiliki kesetiaan mutlak terhadap Guyan Er, mereka bahkan akan segera menghunus pedang mereka untuk bunuh diri atau menghancurkan garis pertahanan musuh jika Guyan Er menghendakinya. Demikian pula, mereka juga tahu bahwa baik Guyan Er maupun Gu Xiaosui bukanlah orang biasa. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang berdarah dan berduri, namun itu juga merupakan jalan bagi mereka untuk menjadi ahli yang sangat kuat. Khususnya, dia bisa mendengar dengan jelas percakapan antara Tang Xiu dan Gu Xiaosui. Yang paling mengejutkannya adalah tempat yang disebutkan oleh Tang Xiu, dunia abadi. Para pemimpin tertinggi dunia abadi, dan juga ratusan juta legiun abadi. Ini adalah dunia yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya, membuatnya bersemangat dan tidak sabar untuk segera menjadi ahli yang sangat kuat. Dia ingin pergi ke dunia abadi, merasakan pemandangan dunia abadi yang megah dan menakjubkan serta bertarung dengan para ahli yang kuat di sana. Tentang 20 anak angkat yang telah kau latih, bawalah aku menemui mereka begitu kita tiba di Aula Pesta Abadi. Aku akan membawa 10 dari mereka bersamaku, kata Tang Xiu. Gu Xiaosui terkejut dan bertanya. Tuan, kemana Anda ingin membawa mereka? Saya membeli pulau pribadi dan bersiap untuk mengembangkannya menjadi tanah yang diberkati untuk bercocok tanam. Setelah itu, pulau itu akan menjadi markas utama kami. Ngomong-ngomong, ada 2 orang yang saya ingat, Mo Awen dan Mo Awu. Saya juga akan membawa mereka. Saya akan memberikan tempat itu kepada mereka berdua untuk dikelola, kata Tang Xiu samar-samar. Baiklah, jawab Gu Xiaosui sambil mengangguk. Di Aula Pesta Abadi. Setelah mobil memasuki tempat parkir, Tang Xiu membawa Guin keluar lalu menatap Gu Xiaosui, berkata perlahan. Aku akan menemuinya sekarang. Gu Xiaosui mengangguk. Ia memberi isyarat kepada beberapa penjaga keamanan untuk menyambut mereka, lalu berjalan menuju laut bersama Tang Xiu dan Guin. Guru, itu laut. Meskipun Guin lebih dewasa dari teman-temannya, dia tetaplah anak-anak. Melihat pantulan gelombang laut yang berkilauan di bawah sinar matahari, dia langsung bersemangat. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu mengangkatnya dan melompat ke atas perahu yang berlabuh di tepi pantai. Sedangkan Gu Xiaosui melayang di udara sementara perahu itu secara otomatis berlayar menuju laut. Buka, kata Tang Xiu. Gu Xiaosui mengangguk dan terus-menerus menjepit jari-jarinya, membentuk segel. Air laut di depan mereka terbelah, memperlihatkan lorong menuju dasar laut. Wah! Sungguh ajaib. Mata Guin terbelalak saat dia berseru. Sambil tersenyum, Tang Xiu berkata, jika kamu berlatih keras,
Kamu juga bisa melakukan ini nanti. Dengan ekspresi berwibawa, Guin menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata dengan serius. Guru, saya harus berkultivasi dengan serius. Saya harus sekuat keponakan bela diri Xiao Sui. Keponakan Marshal? Perasaan tak berdaya muncul di hati Gu Xiao Sui saat mulutnya berkedut. Dia memang seorang keponakan bela diri bagi Guin berdasarkan senioritas. Namun, usia Guinlah yang membuatnya agak tertekan. Setelah Laut Biru terbuka, Tang Xiu dan yang lainnya tiba di dasar laut. Sambil melihat pagoda indah yang memancarkan cahaya keemasan, Tang Xiu berkata, "Buka." Baiklah. Gu Xiao Sui dengan cepat membuat segel dan berteriak dengan nada yang dalam. Di antara para kaisar langit dan bumi yang mendalam, hanya aku sendiri yang merupakan satu-satunya penguasa yang dihormati. Cahaya keemasan bermekaran dan pintu pagoda terbuka perlahan. Menyerahkan Guin kepada Gu Xiao Sui, Tang Xiu berkata, kultivasinya masih rendah dan tidak dapat menahan suasana dingin di dalam. Gunakan esensi sejati Anda untuk melindunginya. 2 menit kemudian, Tang Xiu tiba di samping ranjang es di lantai 7. Ia melihat Guyan Er yang koma terbaring di atasnya. Ekspresinya berubah lembut saat ia mengangkatnya dengan lembut dan memeluknya tanpa suara. Melihatnya sekali lagi membuat hati Tang Xiu tenang. Entah emosi baik dan buruk yang dialaminya setelah bertemu neneknya atau memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Tang, semuanya lenyap saat ini. Berbicara tentang kasih sayang, Tang Xiu juga telah menerima banyak murid, tetapi yang paling dekat dengannya adalah Guyan Er. Guyan Er sudah seperti putrinya sendiri, karena dia sendiri yang membesarkannya, mengajarinya seni bela diri, dan mengarahkannya ke jalur kultivasi. Di masa lalu, ibunya adalah orang yang selalu dirindukannya. Inilah alasan mengapa dia mengabdikan dirinya untuk merawatnya setelah ibunya, mengalihkan semua kasih sayang yang dimilikinya kepada Guyan Er. Yan Er. Guru bertemu denganmu lagi. Sambil membelai rambut indahnya yang menutupi wajahnya, Tang Xiu berkata dengan lembut. Di sampingnya, Guin menatap Guyan Er dengan tatapan ingin tahu. Meskipun dia pintar, dia menyadari bahwa gurunya benar-benar peduli pada Guyan Er dan agak merasa bingung dalam hati. Tetapi dia tetap berdiri di samping Gu Xiao Sui, menunggu dalam diam. Dia sudah menduga bahwa wanita di pelukan gurunya adalah kakak bela diri seniornya. Bagi Gu Xiao Sui, dia benar-benar merasa puas dan senang saat ini. Dia bisa merasakan perhatian dan kasih sayang Tang Xiu terhadap gurunya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa gurunya telah begitu menderita demi guru besarnya sehingga dia merasa itu tidak sepadan. Namun, saat ini, ia akhirnya mengerti. Ia menyadari bahwa perasaan dan kasih sayang yang dimiliki oleh guru dan guru besarnya terhadap satu sama lain benar-benar berasal dari sifat sejati mereka, karena setiap kata dan tindakan hanya mengikuti niat tulus di dalam hati mereka. Tuan, cepatlah bangun. Suer telah menemukan Tuan Besar. Anda pasti akan sangat senang setelah melihatnya. Sambil menggenggam tinjunya, Gu Xiao Sui berdoa diam-diam di dalam hatinya. Berbalik dan menatap Guin, Tang Xiu berkata, dia adalah kakak seniormu, Guyan Er. Karena aku, dia telah menderita banyak kesulitan. Dia terluka parah sekarang dan terus-menerus pingsan dari waktu ke waktu. Nanti, kamu harus menghormati kakak seniormu seperti kamu menghormatiku. Bab 273, Demonstrasi Kekuatan. Saat itu fajar menyingsing. Ombak yang berkilauan dan berkilauan terpantul di bawah sinar matahari saat sinar matahari pertama terbit dari timur. Tang Xiu, Gu Xiao Sui, dan Guin muncul dari dasar laut, kembali ke perahu kecil saat laut yang terbelah itu tertutup lagi. Setelah kembali ke pantai, Ji Qimei telah menunggu lama, berdiri di tepi pantai. Dia kemudian memberi hormat kepada Tang Xiu. Mengangguk padanya, Tang Xiu bertanya, bagaimana pemurnian pil kondensasi roh? Ji Qimei memutar tangannya dan mengambil 7 botol giok, lalu menjawab. Semua bahan obat telah digunakan dan disempurnakan menjadi 7 botol pil kondensasi roh. Setelah menerima 3 botol, Tang Xiu berkata, ambil 1 botol dan berikan pada Yan Er. Kamu dan Xiao Sui juga masing-masing ambil 1. Sedangkan yang terakhir, berikan pada Xiao Sui untuk keperluan selanjutnya. Dipahami? Ji Qimei memberikan 3 botol kepada Gu Xiao Sui dan menyimpan 1 untuk dirinya sendiri. Setelah menyimpannya, dia berkata, Yang Mulia, saya mendapat berita kemarin bahwa akan ada lelang di Hong Kong malam ini.
Saya juga menemukan sebuah barang di daftar lelang yang terlihat seperti batu penenang jiwa, jadi saya bermaksud untuk berangkat ke Hong Kong dan berpartisipasi dalam lelang tersebut. Batu penenang jiwa? Ekspresi Tang Xiu berubah dan hampir tanpa ragu, dia menjawab dengan nada yang dalam. Batu penenang jiwa bukanlah benda biasa. Semakin banyak yang bisa kau temukan, semakin banyak waktu yang bisa kita berikan pada Yan Er. Jadi aku akan pergi bersamamu. Ji Qimei mengangguk. Melihat Guin, Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata, Xiao Sui, aku berencana untuk membawa Yinyin ke pulau pribadi dan membiarkannya bersenang-senang di sana. Namun, rencana itu harus diubah sekarang karena aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, aku akan meninggalkannya bersamamu dan membiarkannya bermain di sini selama beberapa hari. Setelah itu, minta seseorang untuk mengantarnya kembali ke Star City. Tidak masalah, jawab Gu Xiaosui sambil tersenyum. Sambil mencibirkan bibirnya, Guin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin mengikuti Tang Xiu, tetapi mengingat bahwa dia harus menghadiri kelasnya, dia hanya bisa menyerah. Setelah selesai sarapan, Tang Xiu membiarkan Gu Xiaosui membawa Guin untuk beristirahat saat ia kembali ke pagoda indah di dasar laut. Menemani Gu Yan Er memberinya ketenangan pikiran. Ia duduk bermeditasi hingga pagi dan tidak hanya tidak merasa lelah, ia juga penuh energi. Setelah Gu Xiaosui menggunakan seni pengorbanan darah untuknya dan dia beristirahat selama 1 atau 2 hari, kekuatan mental dan kekuatan bintangnya yang telah terkuras habis telah pulih. Sekarang bahkan ada tanda-tanda perbaikan yang samar. Dia telah bersiap untuk menyempurnakan cincin spasial dalam perjalanan ke Pulau Jingmen kali ini. Dia membawa biji berharga ke sini dan bersiap untuk menyempurnakan cincin tersebut. Lagi pula, tidak nyaman untuk membawa barang bawaan setiap kali dia pergi tanpa cincin spasial. Setelah makan siang, Tang Xiu melihat Wolfhead dan timnya. Ekspresi serius di wajah mereka membuatnya diam-diam geli. Dia bisa melihat bahwa sikap Wolfhead dan timnya agak berbeda dari sebelumnya. Mungkin, setelah mereka melalui pertempuran di Star City saat itu serta melihat banyak ahli dari Aula Pesta Abadi merangsang perubahan besar dalam sikap bangga mereka. Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Setelah mengamati ke-12 pria itu dengan saksama selama beberapa saat, Tang Xiu berkata dengan ringan. Kepala serigala berkata, Bos, saya agak bingung di sini. Katakan. Hanya saja, Anda jelas memiliki banyak ahli di bawah Anda, Bos. Mengapa Anda masih menerima kami? Baik 20 ahli di Star City atau para penjaga dari Aula Pesta Abadi, tidak ada yang lebih lemah dari saya. Selama 2 hari terakhir sejak saya tiba di sini, saya telah membandingkan catatan dengan beberapa penjaga di sini, dan kalah telak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa para ahli di bawahku benar-benar banyak? Tanya Tang Xiu dengan ringan. Benarkah? Tanya kepala serigala ragu. Sambil mencibir, Tang Xiu menjawab. Ini berarti kau tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa disebut banyak? Jumlahnya tak terhitung, tak berujung dan tak terbatas. Itulah yang disebut memiliki ahli sebanyak awan. Aula Pesta Abadi mungkin memiliki banyak penjaga, tetapi jumlah itu sangat menyedihkan bagiku. Itu jauh dari cukup. Orang-orang yang ingin aku bina adalah para elit di antara para elit, yang kuat di antara yang terkuat. Jangankan kau, bahkan para penjaga dari Aula Pesta Abadi ini hanyalah semut di mataku. Wolfhead memang melihat betapa kuatnya Tang Xiu. Namun, mendengar bagaimana Tang Xiu menganggap para penjaga Aula Pesta Abadi sebagai semut, hal itu membuatnya agak kesal dan mudah tersinggung. Ia berpikir bahwa Tang Xiu terlalu sombong. Ke-11 pria lainnya juga memiliki pemikiran yang sama saat mereka memandang Tang Xiu dengan ekspresi yang berbeda. Alis Tang Xiu terangkat dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak percaya? Bos, aku akui kau memang sangat kuat. Tapi bagaimana mungkin para penjaga Aula Pesta Abadi ini lebih lemah darimu? Jika mereka semut, tak seorang pun di dunia ini yang bisa disebut sebagai ahli yang kuat. Tang Xiu mengerutkan kening. Dia kemudian menoleh ke Ji Qimei di samping dan berkata dengan ringan. Bagaimana menurutmu tentang kekuatannya? Kepala serigala menatap kosong, terkejut dan tertawa terbahak-bahak sebelum dia langsung berkata. Bos, mungkinkah orang tua itu juga seorang ahli bela diri? Dia mungkin tidak bisa mengalahkan kita, kan? Menjawab dengan suara dingin, Tang Xiu menjawab. Ji Qimei, beberapa pohon yang berjarak 100 meter di luar sana mengganggu mataku. Ji Qimei akhirnya mendongak.
Tatapan matanya yang dingin menyapu Wolfhead dan yang lainnya. Dia melambaikan tongkat di tangannya lebih tinggi dan menyapu ke arah hutan 100 meter jauhnya di luar. Bersamaan dengan aura menyesakan yang keluar dari tubuhnya, gelombang bilah pedang yang tak terlihat langsung terbang ke arah selusin pohon yang setebal pinggang dan memotongnya. Bam, bam, bam. Puluhan pohon besar tumbang ke tanah dengan keras, menimbulkan gelombang debu. Apa? Wolfhead dan timnya tercengang dan terperanjat, melihat puluhan pohon yang ditebang 100 meter jauhnya. Tubuh mereka menggigil hebat. Mereka merasa ngeri dan terkejut luar biasa. Saat mereka menoleh untuk melihat Ji Qimei, mereka seperti sedang melihat monster yang menakutkan. Menarik kembali auranya, Ji Qimei menyingkirkan tongkat jalannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa sepertimu. Meskipun aku dapat menghancurkan seluruh pulau Jingmen dengan kepalan tangan, tetapi dibandingkan dengan kekuatan yang mulia sebelumnya, aku tidak lebih rendah dari seekor semut. Kau bertemu dengan yang mulia dan dia menghargaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Ingatlah. Siapapun di antara kalian yang berani meragukan yang mulia lagi, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Tanpa sengaja melepaskan niat membunuhnya, Ji Qimei membuat Wolfhead dan timnya menjadi pucat pasi. Tubuh mereka diselimuti oleh aura dingin yang menusuk di udara saat mereka ingin mundur, tetapi kehilangan kemampuan untuk bergerak dan bertindak. Seolah-olah tubuh mereka tidak lagi berada dalam kendali mereka. Mengerikan. Orang tua ini terlalu menakutkan. Mungkinkah dia masih manusia? Wolfhead dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Tang Xiu. Saat itu, pikiran mereka tentang Tang Xiu yang terlalu sombong langsung lenyap. Melihat Tang Xiu mengangkat kepalanya, mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan saat mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Kau baru saja mengatakan bahwa kau dapat menghancurkan seluruh pulau Jingmen dengan satu pukulan, tanya kepala serigala sambil menggigil. Sambil tertawa mengejek, Ji Qimei berkata, seluruh pulau Jingmen? Apakah tempat ini cukup besar untuk berada di telapak tanganku? Kalau bukan karena membuatmu takut, apalagi menghancurkan pulau Jingmen hanya dengan satu pukulan, aku bahkan bisa meledakkan seluruh planet ini dan keluar tanpa cedera. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru kepala serigala ketakutan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Tang Xiu berkata. Dia berkata dengan benar. Banyak orang mampu menghancurkan sebuah planet dengan menjentikan jari mereka. Kalian hanya orang biasa, ada banyak hal yang tidak kalian ketahui. Untuk saat ini, kalian tidak perlu memahaminya. Tapi ingat kata-kataku. Lakukan dengan baik. Jika kalian melakukannya, aku dapat melatih kalian sehingga di masa depan kalian dapat melangkah ke udara dan melintasi alam semesta. Wolfhead menelan ludahnya dengan putus asa. Jika bukan karena Ji Qimei baru saja menunjukkan kekuatan yang tak terduga, mereka tidak akan pernah percaya pada Tang Xiu dan Ji Qimei. Namun, melihat berarti percaya, dan mereka akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin jauh lebih lemah daripada semut di depan mereka. Loyalitas dan kinerja. Baru sekarang Wolfhead dan timnya merasa jelas tentang hal ini. Mereka mendengar bahwa Tang Xiu dapat membuat mereka sangat kuat, tetapi mereka belum pernah melihatnya memamerkan metode yang tak terduga seperti itu. Namun melalui Ji Qimei, mereka dapat melihatnya saat ini. Inilah kemampuan sesungguhnya yang ingin mereka pelajari dari Tang Xiu. Mempelajari kekuatan yang sangat menakutkan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang biasa. Demi hal ini, mereka bersedia untuk berjanji setia kepada Tang Xiu dan bekerja untuknya dengan setia. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi tentang masalah ini. Semua yang kau lihat hari ini, aku ingin membusuk di dalam dirimu, dan tidak akan pernah diungkapkan kepada siapapun, perintah Tang Xiu. Selain itu, karena aku akan berangkat ke Hong Kong, kalian berdua akan langsung pergi ke pulau pribadi yang kubeli. Aku akan mengirim koordinatnya ke ponsel Wolfhead. Ingat, kalian bebas mencari tempat tinggal di sana sebelum aku tiba. Aku akan menghubungi kalian nanti setelah aku sampai di sana. Ya, Tuan. Wolfhead dan yang lainnya memberi hormat dengan hormat. Ke-12 orang itu pergi. Sambil menatap saudara-saudaramu, Tang Xiu berkata dengan ringan. Ikuti aku. Kita akan pergi ke Hong Kong untuk pelelangan. Semua masalah di sana akan menjadi tanggung jawab kalian berdua. Aku akan mengirim orang lain pada bulan September. Ya? Mo Awen dan Mo Awu menjawab dengan hormat.
Tang Xiu kemudian menatap Ji Cimei dan berkata dengan ringan. Ayo pergi. Kita tidak boleh terlambat ke pelelangan. Benar? Apakah kamu membawa uang? Aku sedang kekurangan uang sekarang. Nona muda memberiku 10 miliar. Jika itu benar-benar batu penenang jiwa, dia akan mentransfer lebih banyak jika itu tidak cukup, jawab Ji Cimei. 10 miliar? Mengangkat alisnya, Tang Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa banyak dana yang dimiliki Aula Pesta Abadi saat ini? Ji Cimei menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah bertanya tentang masalah bisnis. Tang Xiu tersenyum dan langsung menaiki mobil. 4 orang menaiki 2 mobil dan segera melaju menuju pelabuhan Pulau Jingmen. Mereka harus menempuh perjalanan melalui jalur air dari Pulau Jingmen ke Hong Kong karena kedua tempat itu cukup dekat dan dapat ditempuh dalam beberapa jam. Yang mengejutkan Tang Xiu adalah bahwa Aula Pesta Abadi tidak memiliki jet pribadi, tetapi memiliki kapal pesiar super mewah. Meskipun kapal pesiar itu tidak lebih besar, tetapi dapat menampung ratusan orang di dalamnya. Bos kecil membeli ini karena dia biasanya menjelajahi pulau-pulau terdekat setiap 2 tahun. Mo Awen, yang mengikuti di sisi Tang Xiu, menjelaskan dengan suara rendah saat dia melihat ekspresi herannya. Kapal pesiar ini cukup bagus. Ayo berangkat. Aku ingin mencapai Hong Kong secepat mungkin, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Baiklah. Mo Awen memimpin jalan untuk menaiki kapal penjelajah. Bersambung ke episode 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.